Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai hari pertama untuk belajar persiapan UASN SMP 2026 mata pelajaran IPA. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu materi besaran dan satuan. Yang pertama, kita akan mulai dari penjelasan tentang besaran dan satuan. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat dihitung dan dinyatakan dengan angka. Jadi semua yang bisa dihitung kemudian bisa dinyatakan dengan angka, maka itu kita sebut sebagai besaran. Contohnya ada massa, panjang, waktu, massa jenis, volume, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, besaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu sendiri adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok ini dia hanya ada 7 macam. Kemudian besaran turunan itu dia adalah besaran yang turunannya, yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, si besaran turunan ini itu dia jumlahnya ada sangat banyak. Jadi seluruh besaran selain yang 7 atau selain yang besaran pokok, maka dia termasuk sebagai besaran turunan. Yang mana saja yang dimaksud sebagai besaran pokok yang 7, bisa kalian lihat pada tabel yang ada di atas. Jadi besaran pokok yang 7 itu, yang pertama ada panjang, yang kedua ada massa, yang ketiga ada waktu, yang keempat suhu, yang kelima kuat arus listrik, yang keenam jumlah zat, dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Nah, setiap besaran itu memiliki satuannya sendiri, memiliki alat ukur, dan memiliki dimensinya masing-masing. Untuk besaran panjang, satuannya adalah meter, biasa disingkat M. Jika kita ingin mengukur besaran panjang, alat yang dapat digunakan antara lain rolmeter, penggaris, dan mistar. Dimensi untuk besaran panjang adalah L huruf besar. Sementara untuk massa, satuannya adalah kilogram atau disingkat kg, alat ukurnya adalah neraca, dan dimensinya adalah M huruf besar. Untuk besaran waktu, satuannya adalah sekon, alat ukurnya adalah stopwatch atau arloji, dan dimensinya adalah T huruf besar. Untuk besaran suhu, satuannya adalah Kelvin, alat ukurnya adalah termometer, dan dimensinya adalah theta. Jadi ingat ya, bentuk yang ini namanya adalah theta. Kemudian yang kelima ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik, dia dimensinya adalah I huruf besar, kemudian satuannya adalah ampere atau disingkat A huruf besar, dan alat ukurnya namanya adalah amperemeter. Berikutnya ada jumlah zat dengan satuan mol, alat ukurnya adalah neraca pegas dan dinamometer, kemudian dimensinya adalah N huruf besar. Dan yang terakhir ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela disingkat CD, alat ukurnya namanya adalah fotometer dan dimensinya adalah J huruf besar. Jadi ingat ya, besaran pokok itu hanya yang 7 ini. Selain yang 7 ini berarti dia termasuk besaran turunan. Nah, yang mana saja yang termasuk sebagai besaran turunan? Di sini saya sudah menyajikan 5 contoh, tapi yang perlu kalian ingat bahwa bukan hanya yang 5 ini. Jadi ada banyak lagi yang lain. Ini dia hanya contoh. Yang pertama ada luas. Kalau kita mau menghitung luas, maka rumusnya adalah panjang dikali lebar. Jadi P itu dia adalah panjang, kemudian L itu dia adalah lebar. Dimensinya adalah L pangkat 2, kemudian satuannya adalah meter persegi. Yang ketiga ada volume dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Jadi T itu dia adalah tinggi. Dimensinya adalah L pangkat 3, satuannya adalah meter kubik. Berikutnya ada massa jenis, rumusnya dia adalah Rho sama dengan M per V. M itu dia adalah massa, V itu dia adalah volume.
dengan dimensi ml pangkat minus 3. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Yang berikutnya ada kecepatan, dia rumusnya V sama dengan S per T. S itu dia adalah jarak, kemudian T itu dia adalah waktu. Dimensi untuk kecepatan adalah LT pangkat minus 1 dan satuannya meter per sekon. Yang kelima, yang terakhir ada gaya. Dia rumusnya F sama dengan M kali A. M itu dia adalah massa dan A itu dia adalah percepatan. Dimensinya adalah ml, T pangkat minus 2, satuannya adalah kilogram meter per sekon pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk ke satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam kegiatan pengukuran. Contoh satuan yang terkenal ada meter, ada kilogram, sekon, ampere, dan banyak lagi yang lain ya. Nah, satuan itu ada dua macam, yaitu satuan pokok dan satuan turunan. Untuk satuan pokok sendiri, dia adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah besaran pokok. Jumlahnya ada 7 dan sudah kalian lihat di tabel pertama ya. Nah, kemudian untuk satuan turunan itu satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah besaran turunan. Nah, satuan turunan ini dia ciri-cirinya mengandung lebih dari satu satuan. Jadi dia ada lebih dari satu satuan pada besarannya. Kemudian dia diperoleh dari penggabungan satuan pokok. Yang terakhir ada satuan sistem internasional. Nah, apa itu? Dia adalah satuan yang ditetapkan secara internasional untuk setiap besaran. Jadi satuan sistem internasional ini dia berlaku di seluruh dunia. Nah, satuan sistem internasional merupakan satuan yang berasal dari besaran pokok dan satuan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, satuan sistem internasional ini kita bagi menjadi dua. Ada yang menggunakan sistem MKS dan ada yang menggunakan sistem CGS. MKS itu dia meter, kilogram, sekon. CGS itu dia sentimeter, gram, dan sekon. Jadi kalian harus ingat pasangannya. Kalau dia menggunakan meter, maka satuannya adalah kilogram. Kalau dia menggunakan sentimeter, maka dia satuannya adalah gram. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Katanya, pasangan berikut yang memiliki dimensi yang berbeda adalah yang mana? Jadi kita ingin atau kita akan mencari dimensi untuk setiap besaran yang ada pada soal. Sebagai contoh, yang pertama ada usaha. Usaha itu dia rumusnya adalah gaya dikali sama perpindahan. Nah, gaya itu sendiri dia rumusnya adalah massa dikali percepatan, kemudian dikali dengan perpindahan. Nah, massa dimensinya dia adalah M huruf besar, percepatan dimensinya adalah LT pangkat minus 2, perpindahan dimensinya adalah L. Berarti jika digabungkan dimensinya adalah M, L pangkat 2, T pangkat minus 2. Berikutnya untuk energi. Energi bisa kita coba yang rumus energi kinetik saja ya. Rumusnya 1/2 kali M kali V pangkat 2. M itu dia massa, berarti dimensinya dia adalah M huruf besar. V itu dia adalah kecepatan, berarti dimensinya LT pangkat minus 1. Berpangkat 2. Berarti jadinya M, L pangkat 2, kemudian T pangkat minus 2. Nah, dari sini dia kelihatan bahwa dimensinya antara usaha dengan energi itu sama. Nah, berikutnya kita coba lagi untuk opsi bagian B, ada gaya. Gaya itu dia rumusnya massa dikali sama percepatan atau A. Massa itu dia M, dimensinya M besar. Kemudian A itu percepatan, dimensinya LT pangkat minus 2. Berarti dimensinya ML T pangkat minus 2. Berikutnya ada daya. Daya itu rumusnya adalah usaha dibagi sama waktu.
Nah, usaha tadi dia adalah ml pangkat 2 T pangkat minus 2 dibagi sama waktu berarti T. Jadinya dia ml pangkat 2 T pangkat minus 3. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa satuan keduanya itu berbeda. Karena ada mlt pangkat minus 2, ada yang ml pangkat 2 T pangkat minus 3. Jadi jawabannya dia yang bagian B. Nah, untuk impuls, kita lihat impuls. Impuls itu dia I huruf besar, rumusnya adalah F kali T atau gaya kali waktu. Gaya tadi rumusnya adalah ml T pangkat minus 2, waktu itu T. Berarti ini dimensinya ml T pangkat minus 1. Berikutnya untuk momentum atau P, dia rumusnya M kali V atau massa kali kecepatan. Dia dimensinya M, dia adalah M besar, V itu LT pangkat minus 1. Berarti jadinya MLT pangkat minus 1. Dia sama ya. Yang terakhir untuk kecepatan, kecepatan itu V, dia rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu atau S per T. Ini dia dimensinya L, T-nya itu T kecil atau T besar. Jadi dia LT pangkat minus 1. Kemudian ini dia untuk kecepatan ya. Sementara untuk kelajuan, dia itu rumusnya jarak dibagi sama perpindahan dibagi sama waktu berarti S per T. Dia berarti LT pangkat minus 1. Jadinya sama LT pangkat minus 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk yang berbeda adalah yang bagian B. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan yang telah saya siapkan. Yang pertama, berdasarkan analisa dimensi, besaran-besaran fisika di bawah ini yang berdimensi sama adalah yang mana? Apakah usaha dan daya, atau daya dan tekanan, atau gaya dan momentum, atau usaha dan kalor? Kemudian untuk soal nomor 2, pasangan besaran di bawah ini yang mempunyai satuan yang sama adalah yang mana? Apakah gaya dan gaya gerak listrik, atau kecepatan dan percepatan, atau usaha dan energi, atau usaha dan gaya? Dan untuk soal yang terakhir yaitu di antara satuan berikut ini yang bukan satuan panjang adalah yang mana? Apakah mil, kaki, inci, atau knot? Nah, untuk jawaban kalian boleh nanti dituliskan di kolom komentar atau jika kalian punya pertanyaan juga boleh disampaikan melalui kolom komentar ya. Nah, nanti sebelum masuk materi baru kita akan membahas latihan soal terlebih dahulu. Terima kasih, semoga apa yang telah kita pelajari ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.